Puji namamu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Sekali lagi salam. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan memberi saya dan saudara kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu bukti kasih Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, ada banyak pergumulan, namun kita masih memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk ada di kaki Tuhan, mencari hadirat Tuhan, kita memuji, memuliakan, dan kita merenungkan firman-Nya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya rindu kita semua belajar firman Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13. Hingga ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20 kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini. Yohanes 13 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-20. Saya baca ayat pertama, kita bergantian hingga ayat yang ke-20. Perikopnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya.
Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Amin buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca hari ini memberikan kepada kita pembelajaran yang sangat berharga, yang sangat penting. Perikop pembacaan kita di sini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan membasuh kaki, Bapak Ibu sekalian, adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan tindakan membasuh kaki biasanya dilakukan oleh seorang hamba kepada tuannya. Itu kebiasaan. Jadi seorang hamba harus membasuh kaki tuannya sebagai tanda pengabdian, sebagai tanda kasih dari hamba itu. Tapi ada satu hal yang aneh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini. Kelihatannya aneh. Tapi Ia hendak memberikan pembelajaran penting bagi saya dan saudara. Apa yang dilakukannya dengan tindakan pembasuhan ini. Juga tindakan pembasuhan biasanya dilakukan oleh seorang tuan rumah bagi tamu-tamu undangannya. Ia menyediakan air, ia menyediakan kain bagi tamu-tamu undangannya. Jadi setiap tamu yang datang, mereka dibasuh kakinya. Supaya debu-debu yang melekat pada kaki mereka bersih. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sini adalah hal yang sangat penting untuk kita pahami dan kita mengerti. Dan dikatakan Ia memberikan teladan yang harus saya dan saudara ikuti. Itu penegasan dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau aku Guru dan Tuhanmu melakukan ini, maka kamu pun harus melakukannya. Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang pertama kita lihat di sini, sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan kepada kita semua adalah tindakan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah tindakan kasih bagi saya dan saudara. Katakan amin. Firman Tuhan berkata di sini bahwa Tuhan Yesus hendak menunjukkan kasih yang tak berkesudahan. Kata kasih yang tak berkesudahan di sini atau kasih yang senantiasa di sini, kasih yang sampai selama-lamanya di sini, itu dari kata teleos. Menunjukkan kasih yang tidak putus-putusnya. Kasih yang tiada berakhir. Jadi tindakan pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus bagi murid-muridnya, ini menunjukkan sekali lagi tanda kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan bagi murid-muridnya dan bagi saya dan saudara. Seorang hamba yang melakukan pembasuhan kaki, bukti kasihnya terhadap Tuhannya. Tapi ini kebalikan. Tuhan yang melakukan pembasuhan kaki bagi hamba-hambanya. Ini menunjukkan relasi kasih yang tak berkesudahan.
Ada kesatuan yang dibangun, ada persekutuan yang dibangun antara Tuhan dan hamba. Dan Yesus lakukan ini bagi saya dan saudara. Berarti di sini kita bisa belajar bahwa kasih yang Tuhan tunjukkan adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak memandang siapa saya dan saudara di matanya. Kasih yang tidak membedakan siapa Tuhan dan siapa hamba. Siapa orang besar, siapa orang kecil. Siapa orang berpengaruh dan siapa orang yang tidak berpengaruh. Siapa orang yang kaya dan siapa orang yang miskin. Kasih yang ditunjukkan Tuhan adalah kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang tidak dibatasi oleh situasi apapun. Orang itu mau mengasihi atau tidak, tapi ia tetap mengasihi. Itu kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan di sini. Bapak Ibu mau lihat buktinya? Ayat yang kedua bilang begini. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianatinya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Kasih Kristus adalah kasih yang tidak dibatasi oleh apapun. Sekalipun di dalam kasih itu terjadi pengkhianatan. Sekalipun dalam kelompok itu terjadi pengkhianatan. Tapi kasih Kristus tidak akan berhenti hanya karena pengkhianatan Yudas. Hanya karena pengkhianatan dari kelompok itu. Kasih itu tidak pernah berhenti. Bapak Ibu sekalian, demikian pun kasih Tuhan terhadap saya dan saudara. Kasih itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Sebab kalau mau jujur Bapak Ibu, kita ini tidak lebih baik dari Yudas. Kita sering menyakiti hati Tuhan juga kan? Betul tidak Bapak Ibu? Kita juga sering menyakiti hati Tuhan. Iya. Hari ini mungkin kita mengasihi Tuhan, besok bisa tidak. Mungkin di dalam gereja hari ini kita menyanyi sungguh-sungguh, tapi bisa di luar, bisa tidak. Artinya bahwa tindakan saya dan saudara bisa berubah kapanpun. Kasih kita kepada Tuhan bisa berubah kapanpun. Tetapi dengar baik, kasih Tuhan bagi saya dan saudara tidak akan pernah berubah hanya karena saya dan saudara melakukan kesalahan dan dosa atau mengkhianatinya. Kasih itu tidak akan pernah berhenti. Itulah kasih yang sempurna. Kasih yang tak berkesudahan. Kasih yang tidak memakai syarat apapun. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi tindakan pembasuhan yang dilakukan oleh Yesus. Poin yang pertama adalah karena dia mengasihi saya dan saudara. Itu tindakan kasih. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian. Makna dari pembasuhan kaki ini. Apa yang dilakukannya? Dia sedang mengajarkan apa artinya melayani itu. Sekali lagi, tindakan pembasuhan ini, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-muridnya apa artinya melayani. Yesus melakukan tindakan ini. Ia mau melayani murid-murid dengan kasih yang tulus. Sebagaimana tindakan seorang hamba yang mau melayani tuannya. Yang mau melayani para tamu tuan-tuannya. Para tamu undangan yang datang.
Dia mau melayani. Tuhan Yesus melakukan ini. Dia melayani murid-muridnya. Dia melayani tindakan pembasuhan ini. Sebagai bentuk ia peduli dengan saya dan saudara. Melayani. Sebab di dalam melayani pembasuhan ini, ia sedang melakukan sebuah proses pembersihan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika Tuhan Yesus melayani murid-muridnya, dia melayani umat manusia, melayani saya dan saudara. Ia sedang membersihkan kita. Jadi apa yang dilakukannya lewat tindakan pembasuhan ini? Dia sedang melayani kita untuk membersihkan saya dan saudara dari debu-debu yang melekat di kaki kita. Dari dosa, dari kejahatan yang melekat di dalam hidup kita. Dia hendak membersihkan saya dan saudara. Katakan amin. Kalau Tuhan tidak membersihkan ini, maka selamanya saya dan saudara tidak akan mendapat bagian di dalam Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Sebab Petrus sempat menolak. Tuhan jangan membasuh kakiku. Petrus merasa tidak layak. Karena gurunya melakukan itu. Tapi Tuhan bilang, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan ini? Tindakan membersihkan saya dan saudara. Dengan cara ia melayani kita. Dia melayani saya dan saudara. Makanya kita sering menyanyi lagu. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kita. Ini salah satu contoh di mana Tuhan telah melayani saya dan saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian poin yang ketiga yang mau diajarkan lewat tindakan pembasuhan ini. Yesus mengajarkan apa artinya kerendahan hati. Yesus mau mengajarkan apa artinya kerendahan hati. Bapak Ibu perhatikan di sini. Murid-murid menyebut Yesus sebagai guru dan Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan perkataanmu itu tepat. Akulah guru, akulah Tuhan. Lewat pernyataan ini, Yesus mengungkapkan siapa dia sebenarnya. Aku guru, aku Tuhan. Tapi kalau aku mau lakukan pembasuhan terhadap kakimu, yang aku adalah guru dan Tuhanmu. Bukankah itu hendak mengajarkan kepada saya dan saudara apa artinya kerendahan hati? Yesus menunjukkan teladan ini. Supaya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, saya dan saudara harus hidup dalam kerendahan hati. Jangan sombong. Amin. Coba bilang sama teman di samping kiri kanan, rendah hati sedikit. Rendah hati sedikit. Jangan terlalu sombong. Rendah hati sedikit. Guru dan Tuhan saja dia rendah hati. Guru. Guru ini rabi. Seorang pengajar hukum Taurat. Soal hukum dia kuasai. Soal kebenaran dia lakukan semua. Itu guru. Tuhan posisinya lebih tinggi. Kata Tuhan di sini diterjemahkan dari kata kurios bahasa Yunaninya. Kurios itu artinya sosok yang berdaulat penuh atas hidup. Sosok yang berkuasa penuh atas seluruh kehidupan saya dan saudara. Dan kalau Yesus itu adalah kurios, Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu yang berdaulat penuh atas hidup saya dan saudara. Dia saja masih rendah hati.
Bagaimana dengan saya dan saudara? Hanya manusia biasa yang kadang-kadang setia, yang kadang-kadang tidak setia, yang kadang-kadang mengasihi Tuhan, yang kadang-kadang tidak, yang kadang-kadang sungguh-sungguh, yang kadang-kadang setengah-setengah. Bagaimanakah saya dan saudara tidak harus rendah hati? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Disinilah kita melihat bagaimana cara Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup saya dan saudara. Dia mengajarkan kita apa artinya kerendahan hati. Ayat 13 bilang begini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bapak Ibu seringkali mendengar pengajaran-pengajaran. Apalagi dari apologet, kaum-kaum dari sebelah agama seberang. Di mana dikatakan Yesus itu Tuhan. Kalau ada saya percaya dia hari ini. Salah satu contoh atau satu pengakuan di sini. Yesus adalah Tuhan. Ayat ini. Jadi kalau ada yang mengatakan di mana pengakuan Yesus sebagai Tuhan. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Bahwa sosok yang merendahkan diri dan membasuh kaki murid-murid bukan manusia biasa. Dia sosok ilahi. Dia Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup saya dan saudara. Tapi dia Tuhan yang sedang merendahkan diri. Makanya dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi bilang begini. Ia telah mengosongkan dirinya. Menjadi sama seperti kita. Kata mengosongkan diri itu Bapak Ibu. Itu diterjemahkan dari kata kenosis. Kenosis itu artinya benar-benar membuat dirinya tidak ada apa-apanya. Benar-benar kosong. Dia bukan tidak berkuasa, dia berkuasa. Tapi benar-benar kosong. Dia benar-benar merendahkan dirinya. Menjadi sama seperti manusia. Jadi tujuan Allah merendahkan dirinya dan menjadi seperti manusia. Tujuannya adalah supaya manusia diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Sebab kalau Tuhan turun dalam rupa Tuhan. Dalam rupa Tuhan sesungguhnya dipenuhi dengan kemuliaan. Maka saya dan saudara semua ini selesai. Selesai. Sebab firman Tuhan katakan, siapapun yang memandang wajah Tuhan itu akan mati. Kalau dia turun dalam bentuk Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, kita yang berdosa ini selesai semua. Makanya Mongol stres yang kritik doa-doa pendeta itu dalam stand up komedinya. Tuhan hadirlah di tempat ini. Mongol bilang itu yang membuat saya takut pergi gereja. Kalau Tuhan hadir, selesai kita semua. Karena dia melihat dari konsep Tuhan. Tapi Tuhan hadir yang dimaksud di sini, itu dalam rohnya, dalam hadiratnya. Bukan Tuhan turun, bukan begitu. Jadi Mongol itu namanya stand up comedy. Jadi dia lihat, dia berpikir sesuai dengan logikanya. Jadi berdoa Tuhan hadir, bukan berarti Tuhan langsung turun dari sorga berdiri di sini, bukan. Tuhan hadir dalam rohnya di tengah-tengah saya dan saudara. Kalau Tuhan turun hadir dalam wujud yang penuh dengan kemuliaan. Seperti yang saya bilang tadi, kita selesai. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan itu merupakan bentuk inkarnasi. Allah menjadi manusia.
Allah menjadi manusia di dalam Kristus dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia, dengan tujuan untuk melayani manusia. Dia berbicara dalam bahasa manusia. Dia bekerja melayani seperti manusia, lahir seperti manusia, bahkan dia juga mati. Dia juga bersedih, dia juga menangis. Bapak Ibu pernah mendengar Yesus menangis? Maksudnya pernah membaca kalau Yesus menangis? Yesus menangis. Ketika berdiri di depan kubur Lazarus, Yesus menangis. Ketika dari Bukit Zaitun dia memandang Yerusalem, dia menangisi kota itu. Dia menangis. Yesus pernah marah? Bapak Ibu, Yesus pernah marah? Pernah. Dia pernah usir penjual-penjual di bait Allah itu. Dia cambuk mereka, dia usir mereka keluar dari halaman bait Allah itu. Jangan berjualan di sini. Kamu menjadikan rumah Bapakku sarang penyamun. Dia marah, dia usir semua dari situ. Bapak Ibu sekalian, Yesus benar-benar manusia. Tapi yang membedakan Yesus dengan saya dan saudara adalah Yesus tidak berdosa. Amin. Itu yang membedakan Yesus dengan kita. Makanya dia disebut manusia sempurna. Yesus manusia sempurna. Manusia yang tidak berdosa. Karena dia bukan dikandung oleh benih laki-laki. Dia dikandung oleh benih roh. Maria mengandung karena Roh Kudus. Bukan dari benih Adam. Tapi dari benih roh. Makanya Yesus disebut juga sebagai Adam yang kedua. Yang berasal dari sorga. Kalau Adam yang pertama berasal dari debu tanah. Dan olehnya semua manusia berdosa. Tapi kalau Adam yang kedua berasal dari sorga. Berasal dari roh. Dan olehnya semua manusia dibenarkan. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian. Yesus berkata di sini, akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bertanya di mana Yesus mengatakan dia Tuhan, salah satu ayat ini. Dan di sini Bapak Ibu, kita belajar bagaimana Tuhan yang tinggi luar biasa itu merendahkan diri. Merendahkan diri. Kemudian di sini Bapak Ibu sekalian, ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Tetapi kamu tahu, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dikatakan jikalau kamu tahu semua ini dan kamu melakukannya, kamu berbahagia. Kamu berbahagia. Jadi kita bukan hanya tahu tentang ini, tapi saya dan saudara lakukan. Dikatakan kamu akan berbahagia. Bapak Ibu mau lakukan ini? Mau hidup dalam kasih? Belajar melayani dan merendahkan diri di hadapan Tuhan? Hidup dalam kerendahan hati? Firman Tuhan katakan jika kamu tahu dan kamu melakukannya, kamu akan berbahagia. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Dan yang terakhir. Dalam ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku.
Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Artinya begini, Yesus melakukan tindakan pembasuhan. Ia sedang mengukuhkan para murid untuk menjadi utusan-utusannya. Untuk menjadi utusan-utusannya. Menjadi saksi-saksinya. Sehingga saya dan saudara mendapat bagian di dalam Kristus. Amin. Amin. Sebagaimana Kristus diutus oleh Bapa, kita pun diutus oleh Kristus. Dan itulah bagian saya dan saudara yang ditunjukkan oleh Tuhan lewat pembasuhan ini. Jadi melalui hal ini, ia hendak mengukuhkan bahwa saya dan saudara pun adalah utusan-utusan Tuhan. Adalah saksi-saksi Tuhan. Sehingga dikatakan barang siapa menerima utusanku, ia menerima aku. Artinya begini. Kalau saya dan saudara adalah utusan Tuhan. Dan kita menjadi saksi Tuhan lewat hidup kita. Maka orang-orang yang menerima kesaksian kita, mereka menerima Kristus. Artinya begini. Kalau saya mau pakai bahasa sederhana, kita ini Yesus kecil. Amin. Kalau saya pakai bahasa sederhana, tapi tidak usah ditafsir terlalu jauh. Saya Yesus, tidak begitu. Kita ini Yesus kecil. Yang berjalan kian kemari dan memperlihatkan kepada orang lain. Ini utusan Kristus. Saya dan saudara utusannya. Saya dan saudara Yesus kecil. Pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya. Maukah saya dan saudara menjadi utusannya? Menjadi utusannya? Menjadi saksinya? Supaya setiap kali dimanapun saya dan saudara berada, hidup kita benar-benar berfungsi seperti panggilan kita. Artinya begini, dimanapun kita berada, kita harus bersaksi tentang Kristus. Amin. Amin. Jadi ini cara Tuhan. Cara Tuhan untuk mengajarkan kepada saya dan saudara. Sebab kita telah mendapat bagian di dalam Kristus. Di dalam panggilannya, di dalam pelayanannya, di dalam kasihnya. Jadi semua kasih Kristus, pelayanan Kristus. Saya dan saudara telah mendapat bagian di dalamnya. Dan kalau kita sudah mendapatkan semua itu, kenapa kita tidak bagi? Kenapa kita tidak sampaikan kepada orang lain? Kenapa kita tidak cerita juga kepada orang lain tentang Yesus? Kenapa kita tidak tunjukkan kalau hidup saya dan saudara ada Kristus? Oleh karena itu Bapak Ibu, lewat kebenaran hari ini, mari kita belajar. Yang pertama untuk saling mengasihi. Karena Kristus telah mengasihi saya dan saudara terlebih dahulu. Yang kedua untuk saling melayani. Karena Tuhan telah melayani saya dan saudara. Untuk hidup dalam kerendahan hati. Karena dia saja Tuhan, dia merendahkan diri. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kemudian yang keempat, kita menjadi saksinya dimanapun saya dan saudara berada. Kalau kita tahu ini dan kita lakukan, firman Tuhan berkata, kamu akan berbahagia. Kamu akan berbahagia. Ini janji Tuhan bagi saya dan saudara. Kata bahagia di sini Bapak Ibu, bukan diukur dari berapa banyak yang saya dan saudara miliki dalam hidup ini, bukan. Tapi kata bahagia di sini, ukurannya adalah hubungan kita dengan Kristus seperti apa. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya bukan terletak pada nilai yang kelihatan ini. Tapi kebahagiaan yang sesungguhnya itu terletak pada nilai kekekalan. Itu kebahagiaan.
Jangan bilang orang yang punya uang, punya rumah besar, punya mobil mewah, dipikir ada bahagia. Coba tanya Mama Abi, Mama Aci Budina, coba tanya. Atau Bapak Ongko Horizon, coba tanya. Mau kurang apa? Di kandang berkelimpahan, di padang berkelimpahan, di jalan juga semua ada. Di rumah semua ada. Coba saja tanya, kok ada pergumulan tidak? Pastilah, wih, kaji pergumulannya begini, kaji pergumulannya begini. Artinya begini Bapak, kita semua punya pergumulan. Saya yang khotbah ini juga ada pergumulan. Tapi anak-anak Tuhan itu punya Tuhan yang luar biasa. Ada cara yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara untuk mengatasi itu. Jadi artinya semua saya dan saudara punya pergumulan. Tapi di tengah-tengah pergumulan kita juga melihat Tuhan yang besar itu menolong saya dan saudara. Peduli dengan kita. Kalau Yesus memberi penghargaan tertinggi kepada murid-muridnya dengan membasuh kaki mereka, saya juga sungguh percaya Dia juga memberikan penghargaan tertinggi bagi saya dan saudara. Amin. Sebagai tanda kepedulian, Dia mengasihi kita. Tidak mungkin Dia meninggalkan saya dan saudara. Tidak mungkin. Membasuh kaki, tanda penghargaan tertinggi. Penghormatan terbaik yang diberikan seorang tuan rumah bagi tamu undangannya. Dan kalau Yesus lakukan ini, Dia sungguh menghargai hidup saya dan saudara. Dia sungguh mengasihi kita. Tidak peduli seberapa besar persoalanmu. Tidak peduli seberapa berat pergumulanmu. Tidak peduli dalam posisi seperti apa saya dan saudara. Tapi hidup kita dihargai oleh Tuhan. Saya dan saudara dikasihi Tuhan. Mungkin orang di sekitar kita tidak mengertimu. Tidak mengerti kita. Tidak mengerti pergumulan kita. Tapi dengar. Dia tahu persoalan hidup saya dan saudara. Sampai Tuhan Yesus bilang, memang kamu semua sudah bersih. Tapi masih ada yang belum bersih. Karena Dia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Artinya begini, semua detail hidup saya dan saudara, Dia tahu. Pergumulanmu Dia tahu. Kesusahanmu Dia tahu. Sakit penyakitmu Dia tahu. Kalau engkau mengalami tekanan Dia tahu. Kalau engkau dalam kesusahan Dia tahu. Dan Dia bukan hanya tahu. Tapi Dia akan tolong saya dan saudara. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sekalian. Dengan kebenaran ini. Mari kita belajar. Untuk mempercayai Dia. Bukan hanya sebatas guru. Tapi Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup saya dan saudara. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya ajak kita semua tundukkan kepala kita. Mari kita rendahkan diri kita.